Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Julia. Di sini saya akan menjelaskan tentang resumen workshop pencegahan plagiasi dan sosialisasi stop cek plagiasi karya ilmiah dosen. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas, berikut ini uraian ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama itu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua itu menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga itu menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat itu mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima itu melakukan parafrase, mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa susunan kalimat sendiri, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keenam itu menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Mengapa plagiarisme terjadi? Yang pertama itu terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawab sehingga terdorong untuk copy paste atas karya orang lain. Yang kedua itu rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Yang ketiga itu kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan, kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme. Menghindari tindakan plagiarisme perguruan tinggi itu yang pertama karya mahasiswa, skripsi, tesis dan disertai dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Yang kedua itu pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah sumber karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya seperti portal Garuda atau portal lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi. Penelitian dan mahasiswa ini yang pertama menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Yang kedua itu menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institut dalam penulisan daftar pustaka. Yang ketiga itu melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksudnya atau makna ide atau gagasan dengan tetap menyebut sumbernya. Saksi plagiarisme ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 25 dan Pasal 70. Pasal 25 ayat 2, lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pada pasal 70, lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 20 telah mengatur sanksi bagi perseorangan yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi, maka seorang tersebut akan memperoleh sanksi sebagai berikut. Yang pertama itu teguran, yang kedua itu peringatan tertulis, yang ketiga itu penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, yang keempat itu pembatalan nilai, yang kelima itu pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, yang keenam itu pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, yang ketujuh itu pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Cukup sekian resum yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.